Datang makan amplop sesimpel itu, Gubernur Aing. Ini benar-benar gubernur yang sederhana guys ya, mencerminkan kesederhanaan rakyat. Wow, makannya pakai tangan guys ya, ciri khas orang Indonesia. Guys, video singkat tadi semakin meyakinkan saya dan juga teman-teman di sini, karena saya yakin Bapak Ibu yang menyaksikan channel ini adalah orang-orang yang satu hati, satu tujuan, satu niat yang sama, menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Pak Jokowi, seorang anak tukang kayu dari orang tua yang sederhana, beliau berasal dari sebuah kampung halaman sederhana di Solo, itu bisa menjadi orang nomor satu di negeri ini melalui proses ya. Lalu kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak kita berikan kesempatan untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini ya? Bukankah beliau ini juga sama seperti Bapak Jokowi, sederhana dan berproses ya, dari DPRD Purwakarta, lalu kemudian prosesnya beliau sampai dengan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat ya. Kang Deddy Mulyadi ini kalau mau menjadi Gubernur Jawa Barat periode kedua itu tidak usah dibuatkan pemilihan umum ya. Itu rugi-rugi duit aja. Sudah pasti rakyat Jawa Barat akan memilih Kang Deddy Mulyadi. Mau berlawanan dengan calon manapun, Kang Deddy Mulyadi pasti akan terpilih seandainya beliau maju lagi menjadi Gubernur Jawa Barat 2 periode ya. Jadi saran saya, daripada buang-buang duit ya, lebih baik dipilih secara aklamasi aja. Namun guys ya, ketika melihat apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi saat ini, itu membuka mata kita semua bahwa beliau ini jangan cuma dijadikan sebagai gubernur saja, tetapi kita harus mengangkat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan momentum yang paling tepat untuk beliau menjadi Presiden Republik Indonesia adalah nanti di tahun 2029. Kenapa harus 2029? Kenapa tidak tahun 2034? Di tahun 2034 itu ceritanya berbeda guys ya. Bisa jadi akan ada Mas Gibran, bisa jadi ada Mas AHY, atau mungkin figur-figur yang baru. Tetapi di tahun 2029 ini, nama dari seorang Kang Deddy ya, bagaimana dedikasi kerjanya itu lagi viral-viralnya, lagi booming-boomingnya, beliau lagi naik daun ya. Jadi momentumnya sangat pas kalau di tahun 2029 beliau maju sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Nah, kalau untuk Bapak Jokowi yang sekarang kedatangan banyak tamu-tamu, orang-orang dari mana saja datang ke rumah atau kediaman Bapak Jokowi, itu jangan kalian pikir bahwa hanya sekedar datang saja ya. Tapi itu ada langkah-langkah politiknya di situ. Ada skenario panjang nanti ke depan guys ya. Pak Jokowi tentu sudah mempersiapkan bahwa di tahun 2029 nanti anaknya yakni Mas Gibran akan didorong maju untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi guys ya, kita tahu Mas Gibran adalah Mas Gibran, bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi melalui proses, Mas Gibran kita tahu sendiri, kita semua menjadi saksinya. Mas Gibran bisa sampai ke titik ini itu karena Paman Usman ya. Jadi kita percaya, kita yakin kepada sosok yang berproses, dan sosok yang berproses serta saat ini melekat di hati rakyat adalah Gubernur tercinta kita yakni Kang Deddy Mulyadi. Meskipun beliau itu adalah Gubernur Jawa Barat, tetapi kita semua merasa bahwa beliau ini adalah gubernur kita juga ya. Oke guys, sorry ya kalau omongan atau pembicaraan saya ini terlalu bersemangat sekali ya. Ini karena saya semangat nih, sudah ada pemimpin hebat dari Jawa Barat, saya sudah menemukan calon yang tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Jadi saya sangat bersemangat sekali. Nah guys, selanjutnya saya akan mereaksi video dari orang Jawa Timur ya. Ya, kalian tahu lah ya, orang-orang Jawa Timur ini, khususnya Bapak yang saya reaksi video ini, saya perhatikan di setiap video-video di TikToknya, dia selalu mengeluh ya. Dia selalu merasa bahwa kinerja dari Gubernur Jawa Timur yakni Ibu Khofifah itu underperform ya. Ibu Khofifah ini kurang begitu proaktif terhadap rakyat seperti halnya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Makanya dia ngomel-ngomel dulu ya. Oke guys, kita saksikan dulu videonya, kita dengarkan dulu berikut ini. Baru 2 bulan menjabat, inilah 9 kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang berdampak. Halo, assalamualaikum para netizen Indonesia. 2 bulan menjabat, Deddy Mulyadi sudah membuat beberapa kebijakan yang sekiranya pro dengan rakyat, terutama rakyat kecil. Untuk Jawa Timur bagaimana nih? Jawa Timur ini gubernurnya melempem, nggak ada kebijakan sama sekali. Kalau Deddy Mulyadi sudah menghapuskan pajak mati, hanya dibayar 1 tahun. Saya usul untuk Bu Khofifah itu cari kebijakan yang sekiranya nggak sama, nggak apa-apa. Setidaknya tahun 2025 ini semua pajak dihapuskan. 1 tahun saja, nggak usah 5 tahun, 10 tahun, nggak usah.
1 tahun ini saja. Terus yang kedua, penghapusan study tour untuk sekolah itu wajib harus dihapuskan. Wisuda harus dihapuskan. Anak mulai TK, SD, SMP, SMA itu harus dihapuskan wisuda. Nggak ada study tour. Kebijakan harus dan tegas. Bu Khofifah ini melempem kayaknya. Harusnya Anda itu mengundurkan diri kalau nggak mampu, Bu. Mundur saja, Bu. Kasihkan yang lebih mampu. Masa kebijakan nggak ada sama sekali, Bu? Cuman ngunjungi, meresmikan, tepuk tangan, ngaji-ngaji, cuman gitu tok. Rakyatmu sudah bosen lihat kamu, Bu. Kamu mundur aja kalau nggak mampu. Kasihkan yang mampu. Bang Emil Dardak juga gitu, laki-laki ayo Bang yang kerja. Kerja yang bagus, yang giat gitu loh Bang. Rakyatmu itu menunggu kebijakanmu. Kamu dipilih oleh rakyatmu itu untuk menunggu kebijakanmu yang sekiranya pro dengan rakyat. Jangan diam saja. Tiap hari kunjungan-kunjungan, dikawal ke sana kemari, buang-buang biaya, tahu nggak? Biayanya itu besar, itu dari uang rakyat. Ayo, kebijakanmu mana? Tunjukkan, Bu. Jangan cuma ke sana kemari ngalor ngidul. Jawa Timur itu luas sekali, Bu. Sangat luas. Kalau nggak mampu mundur lah, Bu. Kasihkan yang lain. Kasihan rakyatmu. Mohon didengar, Bu. Semoga Ibu mendengarkan video dari saya. Assalamualaikum. Halo Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak yang video saya reaksi ini. Mudah-mudahan Bapak menyaksikan channel YouTube saya ya. Saya ingin bertanya, Bapak kemarin saat pemilihan, itu Bapak pilih Ibu Risma atau Bapak memilih Ibu Khofifah? Kalau Bapak memilih Ibu Risma, ya wajar ya, Bapak bereaksi seperti ini. Tetapi kalau Bapak memilih Ibu Khofifah, alangkah bijaknya, alangkah baiknya, Bapak tidak usah protes lagi, Bapak tidak usah komplain lagi ya. Karena Ibu Khofifah ini udah maju di periode pertama, sudah terpilih. Dan kalian bisa melihat kinerja selama dia menjabat sebagai gubernur di periode pertama. Itu gimana hasil kerjanya? Bagus nggak? Ada kemajuan tidak di Jawa Timur? Ya. Tapi kalau kalian merasa bahwa tidak ada hasil apapun, beliau ini kerjanya kurang begitu proaktif, misalnya ada tanah longsor dibiarkan terus berbulan-bulan, tidak lantas cepat untuk dibenarin, ya, dan segala hal lah, beliau ini lamban dalam pekerjaan. Pertanyaan saya, kenapa masih dipercayakan untuk menjadi gubernur lagi? Kenapa masih dipilih lagi untuk menjadi gubernur? Nah sekarang pertanyaan saya adalah, salah siapa? Ini bukan salah Ibu Khofifah, tetapi salahkan kepada orang-orang yang sudah memilih Ibu Khofifah untuk menjadi gubernur Jawa Timur 2 periode. Mereka inilah yang bertanggung jawab. Karena Ibu Khofifah bisa terpilih menjadi gubernur karena berdasarkan keinginan mereka. Ya, jadi mereka yang harus bertanggung jawab. Dan kalaupun sekarang gubernurnya underperform, nggak bisa kerja, nikmati saja kepahitannya. Ya, nikmati saja, telan saja. Karena itu adalah hasil pemilihan kalian, keinginan kalian. Ya, wah ini saya kembali lagi ya. Semua ini penyebabnya itu Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi kita semua merasa, wah kenapa ya gubernur kita kok nggak bisa seperti Kang Deddy Mulyadi? Semua orang itu matanya terbuka lebar, ya, matanya terbuka lebar, hatinya juga jadi terbuka lebar juga. Kita semua jadi mikir, loh iya juga ya, Kang Deddy Mulyadi aja bisa melakukan ini, melakukan itu, perbuat ini, perbuat itu, berani tegas terjun ke lapangan, ya, makannya aja pakai tangan. Tapi kenapa gubernur kita itu kelihatan hedon, kelihatan harus dimewah-mewahkan, harus dihormati, disambut, cuma bisa hadir dalam acara seremonial, tepuk tangan, bikin pantun. Kenapa nggak bisa seperti Kang Deddy Mulyadi? Jadi semua orang pada melek matanya, jadi terbuka semua. Ya. Dan sekarang di setiap provinsi yang gubernurnya nggak bisa kerja, pastinya kita akan bereaksi keras, kita akan memberikan kritikan yang tajam, karena tolok ukur kita sekarang adalah Kang Deddy Mulyadi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau yang gubernurnya nggak bisa kerja, sudahlah ya. Sudahlah, kita nikmati saja, kita telan saja, karena itu adalah hasil pemilihan daripada ya kita sendiri. Sekarang yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah menjadikan Kang Deddy Mulyadi ini sebagai orang nomor 1 di negeri kita tercinta. Karena dengan begitu, ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia, dia akan hajar habis-habisan, ya, dia akan omelin habis-habisan, dia akan ngamuk habis-habisan, dia akan marah habis-habisan kepada gubernur-gubernur yang nggak becus. Gubernur yang nggak benar, gubernur tapi nggak benar, ya, gubernur yang nggak bisa bekerja, dia pasti akan marah habis-habisan, ya. Karena kita lihat sendiri ketegasan Kang Deddy Mulyadi ini sangat bagus. Oke guys, saya kira itu saja video singkat dari saya, dan sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.